Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Luar biasa, malam hari ini ya kita ketemu lagi di acara yang paling viral ya. Yang paling viral yaitu kita ada di podcast Aba, Uma, dan Eza. Kak Eza masih on the way ikut ya, gitu ya. Gimana kabarnya semuanya viewer? Ada di TikTok juga, Alhamdulillah. ada di YouTube juga, ada di Instagram juga. Ya, kembali lagi bersama saya hostnya yang luar biasa. Ada Uma Ida dan juga ada narasumber kita yang spesial juga malam hari ini. Spesial tiap hari spesial pokoknya narasumbernya ya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Abah hari ini Abah? Alhamdulillah, Ya. sehat, bugar, Sehat. dan lucu, agak sedikit capek dan kaku-kaku gitu sih. Ya, karena memang banyaknya aktivitas ya. Iya. Nggak ada ini ya. Hanya waktu 24 jam itu. Iya, apalagi waktu mau sholat tuh kalau Gus Dur udah bunyi ya. Kalau Gus Dur dari kumandangkan itu Rasulullah. itu waktu serasa Masya Allah sempit sekali nih ya. Cepat-cepat tuh sudah waktunya sholat ya. Gus Dur gimana Mak? Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Gitu ya. Itu kalau sudah menjelang subuh udah bunyi itu berarti artinya waktu sholat hajat, sholat tahajud yang mulai udah mau berakhir umur Berakhir ya. Nah, Udah tinggal akhir-akhir gitu ya. Masya Allah. Apa sapa dulu yang Oke. ada di TikTok juga, Instagram juga, YouTube juga. Oke, terima kasih Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhalallahu al-bai'a wa harramar riba. Shadaqallahul azim. Ya, apa kabar untuk seluruh sahabat Safrizal yang berada di 3 line medsos kami ya. Ada di Instagram. Assalamualaikum semuanya. Yang ada di YouTube channel juga assalamualaikum, dan yang ada di TikTok juga assalamualaikum. Semuanya ada di @Ustadz Safrizal. Semoga sehat selalu ya Uma ya. Wah, sehat selalu semuanya ya. Amin ya. Sudah persiapan berangkat haji juga, Masya Allah ya. Iya. Luar biasa. Sudah banyak kloter yang berangkat ini untuk haji Reguler ya. Tadi juga ada tetangga kami yang mencepil infonya bapaknya udah berangkat tadi pagi dari Sidoarjo ya, Embarkasi Surabaya. Embarkasi Surabaya. Nggak tahu kloter berapa. Kloter itu siapa yang tahu ya, kloter itu singkatan dari apa? Kloter itu kelompok terbang. Udah dijawab sama Kak Eza ya. Jadi kloter itu adalah kelompok terbang. Betul, Masya Allah. Yang jadi petugas haji Ya. juga semoga sehat-sehat Sehat ya, selalu. Masya Allah. Oke. Baik itu haji reguler juga haji khusus. Haji khusus. Ya. Oke. Ada tema spesial untuk malam hari ini. Wah, Ya. malam hari ini kita podcastnya luar biasa ya. Oke. Pokoknya malam sekarang Oke. jam 19.45. Jam 9.45 ya. Mudah-mudahan bisa on time dan mudah-mudahan juga bisa continue tiap hari Iya, Uma ya. istiqomah Di tengah-tengah ya, kesibukan kita ya. Ya, viewer. Ya baik Uma, untuk tema hari ini apa ini Uma ya? Tema hari ini adalah bahaya
riba. Wah, bahaya riba, ya. Bahaya. Dangerous katanya. Oke, seperti yang tadi saya pakai untuk mukadimah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman salah satu penggalan ayatnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 273 kalau nggak salah ya. Ini Allah menyampaikan wa akhalallahul bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu telah menghalalkan jual beli ya. Jual beli rumah, jual beli mobil, jual beli sepeda motor, jual beli tanah, jual beli binatang. Tetapi Allah melarang jual beli manusia ya. Itu namanya adalah trafficking ya, jangan ya. Human trafficking. Itu tidak boleh, itu dilarang dalam Islam. Dalam Islam ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas ini adalah mengenai yang namanya riba. Riba itu apa sih ya? Riba itu kan secara umum itu artinya kan tambahan itu Umaya. Tambahan atau bunga nah Umaya. Tambahan atau bunga. Nah, dosa riba ini kita nanti singkat aja karena memang mohon maaf ya ada undangan yang harus kita penuhi ya. Nah, dosa riba itu salah satu yang paling ringan. Kan riba itu Allah Subhanahu wa taala ya ya telah mengharamkan yang namanya riba tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengenai riba ini juga telah memberikan satu sabdanya ataupun berstatement ya, satu hadis yang pernah diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Beliau berdua ini adalah matan hadis, perawi hadis yang siapa sih nggak kenal gitu, yang nggak kenal berarti nggak pernah belajar ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, riba salah satu wasab'una baban Umaya. Jadi riba itu ada 73. Salah satu itu 3, sab'una itu ada 70. Ada 73 baban itu pintu ya. Aisyaruha mithlu ayyangkihar rajulu ummahu. Yang artinya apa? Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi riba itu ada yang namanya pintu dosa itu sejumlah salah satu wasabuna ataupun 73 pintu dosa. Nah, pintu dosa ini yang paling ringan itu seperti seseorang laki-laki ya ar-rajulu ayangki harrojulu ummahu ya. Jadi anak laki-laki yang ini yang kipu ini bukan menikah Umaya. Kalau menikah jelas haram Umaya, karena memang beliau itu adalah mahromnya. Jadi seorang laki-laki itu juga nggak boleh menikahi ibunya. Nah, ini zina, nikah aja nggak boleh Umaya, apalagi zina. Zina ini kan dosanya kan luar biasa. Nah, ini dosa yang paling ringan kalau kita itu kecaruk ataupun tersangkut yang namanya kasus riba, ataupun bahasa universalnya itu adalah bunga. Nah, ini luar biasa sekali dosanya. Maka dari itu jangan mendekati yang namanya riba ini ya Umaya. Nah, ini semuanya ya bukan karena mereka itu kok membunuh ya, terus melakukan yang namanya sihir, bukan pula yang namanya yasrobul khomer ataupun minum khomer, tapi ini riba. Riba itu kita menyetujui, memakai, memanfaatkan, terus membelanjakan uang yang kita tabung dan keluar uangnya, ataupun ada tambahannya ya, ataupun bunga namanya Umaya. Ini nggak boleh ya. Meskipun Umaya kita niatnya itu gini, banyak sekali kan yang berstatement ya, ini saya punya apa namanya rekening, tapi memang ini saya untuk transfer segala macam. Nah, itu kita harus benar-benar meluruskan daripada yang namanya niat. Nah, mungkin ya kita mikirkan apa sih, aku kan cuman ini aja, cuman apa namanya pengen uangku aman aja gitu loh Umaya. Nah, itu kalau kita memang sudah mencontreng ataupun mensetujui, dia kan ditanya nih ya. Iya, biasanya mobile banking ada atau pembukaan rekening baru Umaya. Ini kan ada beberapa ini. Kalau sudah kita contreng artinya kita setuju. Makanya dibaca ya. Kalau kita disuruh tanda tangan untuk approve, untuk I agree itu ya, itu harus benar-benar dibaca supaya kita ngerti. Jadi isinya itu apa? Jangan main contreng-contreng, main setuju, I agree aja ya. Karena di dalamnya itu banyak sekali klausul-klausul yang kalau kita setuju berarti kita juga mendukung yang namanya pergerakan riba itu. Teliti ya. Nah,
Oke. Nah, kenapa kok riba ini sangat-sangat berat dosanya? Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memerangi orang-orang yang notabene itu berkutat dengan riba. Dengan riba ya. Ini Allah Subhanahu wa taala kan juga sudah memberikan yang namanya statement, apabila kalian semuanya nggak meninggalkan riba, maka terimalah tantanganku tentang yang namanya ini perang bersamaku, gitu loh ya Uma. Jadi kalau perang bersama Allah itu siapapun nggak mungkin menang, ya, nggak mungkin menang. Kalau kita mungkin perang melawan Zionis, ya, perang melawan mungkin ya ada saat ini ada Amerika dan juga Iran, perang kedua-duanya itu mungkin salah satu bisa menang ya Umay. Tapi kalau memang perangnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala nggak akan pernah bisa menang. Karena apa? Di mata Allah Subhanahu wa taala kita itu nggak ada bandingannya sama sekali, dan nggak bisa dibandingkan. Mungkin ya kadang kita gini ya, seperti sebutir pasir di pantai, enggak juga. Butir pasir di pantai itu masih gede ya kalau dibandingin dengan yang namanya ini apa, kita dilihat oleh Allah secara kasat mata gitu ya, berarti kita masih gede juga, tapi memang nggak ada bandingannya. Jadi sama Allah itu nggak akan pernah menang gitu loh. Manusia yang diciptakan Allah. Betul sekali Uma. Riba. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan. Iya. Bagaimana dengan kita yang ya itu tadi niatnya kita kan kalau nyimpen uang di rumah kan kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Segitu bahaya. Ya, nomor satu bahaya gitu ya. Ya kita simpennya di bank. Nah, katakanlah itu untuk lalu lintas pergerakan perbankan gitu, untuk transfer bayar apa segala macam kan. Sekarang ini memang semuanya serba digital lah ya. Jadi bayarnya tinggal kita istilahnya nutul gitu ya, tutul HP. Nah, apapun itu tutul HP. Terus kita juga ada biasanya itu orang-orang yang deposito, itu kan juga ada tambahan atau lebihannya riba. Itu bagaimana? Nah, ini memang kalau ini Umay dikatakan yang namanya kita itu bener-bener udkhul silmi kafah itu. Artinya apa? Masuk Islam itu harus bener-bener sempurna, ya, secara keseluruhan. Tetapi kalau memang kita itu sudah berusaha untuk menghindari, tetapi kok nggak bisa, ya bolehlah kita meluruskan niat. Tetapi sebetulnya kan bisa juga ya Umay ya, bisa juga, mohon maaf ya, barangkali kok bagi para karyawan ataupun pegawai ini ya, pegawai yang notabene itu gajian itu melalui payroll gitu Umay ya, melalui yang namanya transfer perbankan gitu ya. Nah itu bank. Nah, Allah tahu mengenai namanya niat kita tetapi kita sendiri juga harus benar-benar berusaha. Apabila kita memang sudah berusaha kok tetap masih belum bisa keluar dari kubangan riba tersebut, ya kita harus banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Artinya istighfar bagaimana? Kita harus menyatakan bahwa riba itu memang haram dan benci oleh Allah, dan itu termasuk perbuatan yang dolim, perbuatan yang notabene itu haram gitu Umay ya. Jadi kita harus mempunyai niatan seperti itu. Jadi memang seperti ini contoh ya, PNS nih ya. PNS ini kan transfer gajinya melalui bank daerah barangkali Umay ya, dan bank daerah ini kan konvensional Umay ya. Nah ya sudah, kalau memang di situ dan nggak bisa mempunyai kekuasaan untuk merubah tatanan semuanya, ya kita mau bisa apa gitu Umay ya. Ya kita menghindarinya bagaimana? Ya sudah, setelah uang itu kita ambil, ya sudah kita masukkan ke rekening yang notabene syariah gitu ya. Makan banyak nih sekarang, banyak bank yang mengklaim sistem perbankannya itu adalah syariah. Nah kalau urusan syariah atau tidaknya perbankan itu, selama memang mereka itu sudah mengklaim dirinya itu perbankan syariah, ya sudah, itu nanti kan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bank syariah biasanya sudah disahkan sama MUI. Sama MUI. Berarti kalau MUI mensahkan berarti insya Allah halal. Prakteknya gini, banyak yang menyangkal juga tapi Ustadz ini kan bahasanya aja, prakteknya sama dengan konvensional. Wallahu a'lam. Yang jelas di situ ada MUI. MUI itu kita harus sami'na wa ata'na gitu ya. Harus benar-benar mendengarkan dan mentaatinya, ya sudah. Nah itu kan sebagai sarana, sebagai orang awam, masyarakat kecil yang notabene itu nggak punya kekuasaan, nggak bisa merubah. Kan Allah itu kan gini Umay ya, marro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi ya. Apabila kalian semuanya melihat suatu kemungkaran, maka Umay ya, rubahlah kemungkaran itu. Biyadi itu apa
Biati itu dengan tangan. Tangan berarti kekuasaan umat. Iya, betul. Nah, misalkan kita jadi apa namanya bupati, ya sudah, jangan sampai di daerahnya itu ada perbankan ataupun lembaga keuangan yang notabene ada ribanya. Kalau memang mampu deh ya. Nah, terus sekarang kalau nggak mampu bagaimana? Ya dalam hati kita. Nah, kalau bisa lagi, nggak bisa lagi, bilisani, kata Rasulullah seperti itu ya, dengan lisan ataupun ucapan. Coba tuturi wong bank iku ataupun mereka yang notabene itu masih pakai perbankan konvensional ataupun cara-cara riba, nganakno duit, terus apa bahasa ini ya, lintah darat ya. Itu juga apa namanya ironis sekali. Nah, terus kalau memang nggak bisa dengan kata-kata, kita itu diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati kita. Ya wes, kita nggak mensetujui akan adanya sistem yang namanya perbankan ataupun lembaga keuangan yang ada unsur ribanya. Ya, ada unsur ribanya. Itu tidak boleh gitu ya. Nah, dengan hati ini Rasulullah mengatakan wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman, ataful iman. Nah, jadi kita juga bisa ya meluruskan niat kita. Kalau memang kita nggak mampu merubah tatanan dunia perbankan ataupun dunia keuangan kita dengan sistem yang notabene dilindungi oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah kita luruskan niat aja. Kita punya rekening itu karena memang terpaksa dan nggak menyetujui praktek yang namanya konvensional yang notabene itu ada ribanya gitu walaupun ya dengan hal semacam itu Rasulullah mengklaim kita lemah berarti iman kita gitu ya. Iya, memang seperti itu. Apalagi fenomena zaman sekarang ada judol, ada pinjol, iya, gitu ya. Itu betul. Masya Allah kalau pinjol bunganya luar biasa. Oh, itu sudah nekek gulu gitu orang Jawa, orang bilang ya. Jadi apabila sahabat semuanya kok misalkan kok sekarang ini sudah terjerat dengan yang namanya judi aja udah haram loh ya kan, apalagi yang notabene sumbernya itu dari pinjaman online. Pinjaman online itu juga mesti banyak bunganya karena memang mereka itu gampang sekali ya, cuman capture selfie, kirim data-data gitu ya, udah bisa cair nih. Banyak sekali. Tiap hari itu di WA-nya ya, dan juga di SMS itu banyak sekali. Ayo cairin apa segala macam, ada titik-titik, banyak sekali ya. Nah, itu kalau penawaran, kalau memang kita itu kok nggak kuat-kuat iman, wah kita ganti mobil yang mewah baru, urusan uang nanti kita pinjem, uang mukanya pinjem untuk urusan selanjutnya, wah ini bahaya sekali Makanya salah satu cara ya untuk menghindari riba itu salah satunya juga, mohon maaf kita harus benar-benar berhati-hati dalam mengatur perekonomian kita. Sehingga terjerumus tadi ya. Lifestyle kita ini juga lifestyle kita juga ada sebuah buku ya ya. Jadi hidup kita itu sebetulnya itu murah. Yang mahal itu apa? Gengsi dan juga gaya hidup kita ataupun lifestyle kita. Nah, lalu bagaimana umat? Nah, ini memang kadang-kadang sudah terlanjur. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ini ada beberapa step yang bagus juga. Nah, pertama, kita kalau sudah melakukan yang namanya dosa, ini Allah kan meminta kita ya untuk taubatan nasuha, taubat yang baik, taubat yang tidak diulangi lagi, bukan kapok lombok ya, artinya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya adalah bersihkan harta dari unsur riba. Ya udah, kalau memang transfer kita itu gaji kita dari bank konvensional yang notabene ada yang namanya praktek riba, ya udah kita ambil kita ambil dan kita nggak usah pakai rekening itu lagi kecuali hanya untuk lalu lintas yang namanya transaksi gaji tersebut. Karena kalau kita mungkin pengen pindah bank, ya mungkin nggak boleh juga ini ya sama pimpinan. Memang kalau perusahaan biasanya payroll satu bank ya itu. Katanya gini sama pimpinannya, wah ngerepoti kamu gitu kan ya. Ya kita aja pinter-pinter kita lihat sarannya apa kan diambil masukan syariah. Nah, terus sisi lain kalau udah terlanjur ya udah ya, perbanyak bersedekah dan juga cari nafkah itu yang halal, cari kehidupan yang halal. Masih banyak cari yang halal itu memang susah ya.
yang kadang-kadang kalau Roma Irama bilang cari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu ya Umayyah, jujur pasti hancur gitu, katanya kan seperti itu. Jadi kalau memang sahabat semuanya sudah terlanjur, ya kita pokoknya mantapkan niat kita, luruskan niat kita supaya kita nggak bener-bener ya harta kita itu nggak ada yang namanya tambahan-tambahan riba. Nah itu kita memang sangat menghindari ya, kita sangat menghindari, kita belajar mulai sedini mungkin kita belajar menghindari riba, karena memang bahaya riba luar biasa ya. Iya, bahaya riba luar biasa, ada 73 pintu dosa, dan yang paling ringan itu adalah berzina bersama ibu. Padahal zina bersama ibu itu juga dosanya Masya Allah loh Umayyah, dosanya naudzubillah min dzalik ya, luar biasa beratnya dosa ini ya. Jadi monggo seluruh sahabat semuanya, ayo kita belajar mulai diri kita yang paling dekat ini ya, keluarga kita, ayo hindarkan mereka semuanya dari urusan riba. Apalagi jangan sampai ya kita itu kok naruh dana kita itu di tempat-tempat yang notabene kita berharap riba. Oh nanti setahun jadi dapat bunga sekian. Nah kalau niat seperti itu udah benar-benar haram. Tapi kalau memang kita itu niatnya menyimpan uang tanpa pengen apapun ya Umayyah, walaupun ya ada yang banyak berset menyontreng setuju aja, itu udah riba. Tetapi ya kalau kita memang masih belum bisa menghindari sepenuhnya, ya kita katakan dalam hati kita kalau kita memang nggak setuju dan tahu bahwa itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Nah, jadi seperti itu ya, riba ya, dihindari ya. Masya Allah. Boleh itu konsultasi atau saran atau apalah gitu ya, di DM boleh. Atau kalau di biasanya dia komen itu. Ya, komen biasanya, anu kurang privacy, boleh DM gitu masalah riba ini. Ya boleh ya, boleh. Nah, karena memang jadi obrolan kita ini juga saling memberikan nasihat ya. Salah satunya tema tentang riba ini diminta oleh teman kita yang ada di Gresik, yaitu Mas Puji Rahayu ya. Gitu ya, sudah terlaksana tuh temanya tuh. Memang ya luar biasa untuk riba, fenomena zaman sekarang. Masya Allah, orang Masya Allah ya, pepet terus sama riba. Betul, dipepet terus, diiming-imingi ya. Itu juga pengaruh daripada yang namanya syaitonir rajim ya. Jadi setan itu menggoda orang dari berbagai macam cara. Orang ini lemah di dalam ekonomi, ayo diserang dari segi ekonomi, dimudahkan caranya, seakan-akan seperti itu ya. Sekarang ini kan banyak sekali Umayyah yang pinjol, yang notabene itu tinggal gestur gesek tunai dah. Ini juga bisa banget kan ya, banyak sekali cara untuk dekat dengan yang namanya riba. Tapi kalau bisa jangan ya, orang-orang yang suka gestur itu kan biasanya kan gaya hidupnya luar biasa ini ya. Iya, sampai, gaya hidupnya tuh. Kalau memang belum cukup membeli handphone yang namanya Pro Max 17 Pro Max yang lagi viral itu ya nggak usah beli dulu lah. Karena memang cicilan itu juga ada yang namanya unsur riba. Kita membayar riba meskipun kita nggak makan ribanya, tapi kita sudah mendukung yang namanya riba ya. Berarti mencontreng saja sudah mendukung, apalagi mencontreng ya. Ini ada statement dari teman ya, mencontreng setuju aja itu sudah tergolong mendukung riba itu ya. Sederhana lebih baik deh kayaknya. Nah, itu sederhana aja, nggak usah mewah-mewah. Iya, bukan banyak gitu. Kalau ada uang yang banyak ya nggak apa-apa, Umayyah beli sesuai dengan kebutuhan. Iya, saya kira kebutuhan. Memang semuanya sesuai memang kebutuhan. Ya, kita rajin konten, kita butuh gambar yang bagus, kamera yang bagus. Itu ya memang ya untuk mendukung dakwah kita ya kita beli yang bagus. Tidak besar pasak daripada tiang ini bahaya. Iya kan harus diukur ya kemampuannya, penghasilannya gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya sudah gabung di TikTok juga, Instagram juga, YouTube juga. Terima kasih banyak. Begitu ya. Nah, ada Deza juga. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Nah, dia lagi baru tuh, haircut baru. Ini rambutnya lagi baru loh, makanya nggak bagus pakai jilbab nih. Dosa lah nak ya. Iya loh. Maafnya bukan sama siapa-siapa, maafnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk anak kecil memang belum menjadi aurat, cuman memang harus dibiasakan ya nak ya, untuk menutup Setiap hari aku sekolah kan pakai jilbab.
Oke, pintar. Setiap hari ya. pakai jilbab. Itu ya singkat aja untuk Ya, hari ya, ini malam ya. hari ini ya. Untuk yang mau berkonsultasi tentang yang namanya bayar Ya, riba, riba. boleh DM ya. Sambung di DM nanti ya. Masya Oke. Allah, sambung doa aja. Oke, apa kita doa Ya. dulu sebelum Ya. kita bisa malam. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Ya. Cuma memang semua yang kami sampaikan ini benar-benar saling watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Betul, betul. Jadi semoga materi tentang riba ini benar-benar bisa menginspirasi kita semuanya supaya Kelihatan jauh-jauh titik. dari dosa yang bernama riba, karena dosa ini akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah, dan siapapun yang diperangi oleh Allah dan juga Rasulullah nggak mungkin menang. Itu intinya ya. Monggo Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Ya karena udah dia akan segera seratul mustaqim kepada Amin. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Abah. Kita Oke. ketemu lagi besok dengan tema yang Yang lebih berbeda. seru lagi. Oke. Ya, gitu ya. Sampai jumpa besok. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke. Yang lihat terikat janji lah silahkan lihat ya. Kami kemarin sempat lihat Indonesian Idol juga Abah ya. Ternyata Apaan tidak sih? ada yang eliminasi. Oh nggak ada. Oh masya Allah. Mereka semua yang berempat itu maju ke babak grand final. Grand final. Luar biasa memang Indonesian Idol itu ya. Jadi Gitu alhamdulillah ya, jangan dilihat dari sudut ataupun kacamata negatif ya nonton TV itu ya. Banyak sekali inspirasi menurut kami ya. Menurut pendapat kami ya. Mereka bersungguh-sungguh mengjada wajada, mereka bersungguh-sungguh dari kecil mengolah vokalnya. Ternyata memang sekarang menjadi viral, menjadi terkenal. Dan siapa tahu itu sumber rezeki dan juga untuk bisa memberikan ini ya apa namanya perhatian khusus kepada orang tua. Iya, bantu orang tua niatnya kita siapa tahu ya. Oke, saya tutup Oke. dulu untuk hari ini. Mm-mm. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Santai.